berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Hingga sampai pagi ini kami masih merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini, memimpin jiwa kami Tuhan. Terimalah segala bentuk penyembahan kami, pujian kami, doa kami Tuhan, supaya bisa menjadi kesenangan buat nama-Mu Bapa. Kami mau menyembah satu nama di tempat ini bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Hanya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang patut untuk ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin.
yang Tuhan kita bisa menang. Rindu dari segala
Tuhan buat semua kami di dalam doa, supaya kami tetap memiliki hati belajar, karena ini adalah guna hormat dan untuk kemuliaan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Demikian katakan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dari yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita diajar supaya kita tidak serupa dengan dunia, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Biar rela disalibkan yang menebus kita. Terima kasih ada firman yang mengingatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kau yang sudah tebus kami Tuhan. Kau yang sudah bina kami Tuhan lewat kematian-Mu. Oleh darah-Mu yang kudus Tuhan kami diselamatkan. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Inilah kami Tuhan. Kami hanya dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Tambah itu Tuhan, berkat Kau telah berikan kepada kami, sungguh berlipat kali ganda. Kiranya kami boleh Tuhan mensyukuri betapa besar yang Kamu berikan itu Tuhan kepada kami. Telah diukur oleh kemampuan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, supaya kami Tuhan tetap dapat mempersembahkan persembahan yang hidup kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah dua persembahan kami. Ampunkan kami Tuhan, tidak ada yang tidak dapat memberi, tapi Tuhan tetap mempersembahkan hidupnya kepada-Mu, bahwa hidupnya adalah yang ditebus oleh Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi generasi yang mengenal Kristus, untuk mencapai tujuan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai, bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Saya persilakan untuk duduk kembali. Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Yang
sukacita. Siapa yang lagi ngalamin sakit? Saya agak gak enak badan ya, karena begitu banyaknya aktivitas plus anak saya sempat sakit, lelah banget. Siapa yang datang ke sini mungkin lagi, ya gue diajakin mama papa sih, ini udah kewajiban. Ada yang begitu? Ada tapi nggak mau angkat tangan mungkin. It doesn't matter, nggak apa-apa. Hari ini kita akan bicara mengenai, kelihatan ya, representative of Christ Kingdom. Oke? Jangan langsung apa nih, gitu kan, representative of Christ Kingdom. Intinya adalah gambaran dari kerajaan Allah, ya, gambaran displaynya kerajaan Allah. Kita bulan ini bicara mengenai terang dan pengaruh, amin. Terang dan pengaruh kita bisa kasih kepada orang, tapi satu hal yang pasti sebelum kita memberikan terang dan pengaruh itu pastikan kita sudah menjadi gambarannya Tuhan. Katakan amin. Pastikan kehidupan kita sudah menjadi representatifnya Tuhan. Katakan amin. Oke, ini yang mau saya terapkan supaya gini loh, supaya kita jangan salah gitu. Ketika kita mau jadi terang, terus kita malah jadi batu sandungan. Jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Jadi yang mau saya sampaikan adalah itu. Oke, next. Oke, ada satu gambar yang saya mau tunjukkan. Coba kita sebelum mulai ya. Kalau saudaraku boleh lihat, ada gambar A. Kalau kita nih lagi pengen cari baju, misalkan, gitu ya, pengen nyari, dikit lagi Natal loh, dikit lagi Natal. Siapa tahu ada yang pengen cari baju, gitu ya. Nah, saudaraku kira-kira lebih tertarik belanja di sini, tempat yang A, atau tempat yang B? Tempat yang A nih kira-kira kayak gini ya, yang jualannya pakai kaos kutang, gitu ya. Terus bajunya aut-autan, asal-asalan, ditumpuk-tumpuk, kayak gitu ya. Atau yang B, nih displaynya tuh bagus banget ya, ada bunga-bunganya, ada apa nih, bajunya tertata, ada gayanya gini gitu kan, sambil bawa tas, ada yang bawa tasnya gini, macam-macam. Kira-kira saudaraku lebih tertarik yang mana? Mau datang ke sini atau datang ke sini? Yang B. Oke, bapak-bapak lebih tertarik yang mana? A atau yang B? Mana suaranya? Oh, yang B. Oke. Yang di sebelah sini ibu-ibu lebih tertarik mau datang yang mana? Yang B ya? Yang lebih rapi. Oke, dunia ini kira-kira seperti ini gambarnya. Mereka itu berusaha untuk menampilkan display yang terbaik supaya membuat orang tertarik masuk dalam tokonya. Ya enggak? Display itu akan menunjukkan seberapa nilai dari barang dagangannya, apa isi tokonya. Itu bisa dilihat pertama kali dari mana? Displaynya, ya nggak? Kalau dari displaynya aja udah nggak menarik, orang mau nggak masuk ke dalam tokonya? Enggak ya, orang udah males lewat, apaan tuh, udah kayak itu beneran itu barang jualan atau barang-barang rosokan dan lain sebagainya, nggak tahu gitu, nggak jelas gitu. Tapi kalau misalkan kita udah lihat, ih keren ya di depannya, mau masuk siapa tahu ada yang saya pengen pakai gitu ya nanti buat Natal dan lain sebagainya. Nah seperti itu juga dengan kekristenan. Kalau misalkan kita mau jadi agennya Tuhan, kita mau jadi anak-anaknya Tuhan, kita harus jadi displaynya Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan penyembuh, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, apakah kita sudah menunjukkan hal itu dalam dunia ini? Halo? Apakah kita sudah jadi displaynya Tuhan yang B ini? Atau justru kita yang aut-autan ini? Halo? Jadi kalau kita mau bicara terang dan pengaruh, pastikan dulu kehidupan kita sudah menggambarkan representatifnya Kristus. Gitu ya. Anda diam, Anda tertegun, Anda terkejut dengan statement saya. That is the reality. Itulah kehidupan, realita kehidupan. Orang nggak bisa lihat Kristus kalau kitanya nggak bisa menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita. Oke, next. Oke, kekristenan tidak dilihat dari seberapa banyak kalung salib yang Anda gunakan. Mau kalung salibnya 10, mau sebesar badan, mau apapun, tidak digambarkan oleh simbol-simbol tersebut. Tetapi kekristenan kita itu dilihat dari kehidupan pertobatan kita. Katakan amin. Bagaimana orang di dunia ini bisa melihat, hey, si itu mah beneran ternyata anaknya Kristus karena dia tuh menunjukkan kasih. Si itu tuh bener anak
anak-anaknya juga murah mengampuni. Amin. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan masalah kita pakai simbol kalung salib, tidak ada yang salah, silakan kalau memakai itu. Tapi pastikan juga kehidupan kita sudah menunjukkan pertobatan itu, gitu ya. Amin. Next. Nah, ayat yang Roma 12 ayat 2 tadi sebenarnya Ibu Evangelis juga sudah sampaikan, bacakan. Saya suka banget sama ini. Saya suka banget. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kita yang berubah oleh apa? Pembaharuan budimu. Kalau kita pertama kali datang ikut Tuhan, kita mulai datang dengan segala macam dosa kita, dengan segala macam kecarut-marutan kehidupan kita, ancur-ancuran kita. Tuhan selalu menerima, selalu buka tangannya, selalu berikan pengampunan. Tetapi berjalan dengan waktu, pertobatan kita harus berubah. Tuhan gak mau kalau kita hidupnya dari pertama kali kita bertobat, udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, masih gitu-gitu aja. Gak ada perubahan dalam kehidupannya, gak ada wujud pertobatannya, sama. Kira-kira Tuhan mau kalau kayak gitu? Enggak mau sama sekali gitu. Tuhan mau kalau misalkan tadinya kehidupan kita nih, orang-orang yang mungkin penuh dengan iri hati, mungkin penuh dengan kepahitan, depresi, sulit mengampuni, atau mungkin orang-orang yang malas, halo, yang maunya tidur-tiduran aja, terus tiba-tiba uang datang segepok di atap. Tidak akan mungkin terjadi, saudaraku. Atau yang bebal, yang pelit, yang suka berbohong. Tuhan mau hidup kita terus diubahkan menjadi hidup yang berkemenangan. Katakan berkemenangan. Hidup yang suka menolong, mau memberi, enggak egois, dewasa, dan mau untuk melayani gitu. Jadi ada transformasi kehidupan dari ketika kita ikut sama Tuhan gitu ya. Saya pertama kali, walaupun saya ini orang Kristen, bapak ibu saya Kristen, semua tahu ya bapak ibu saya, bukan cuma Kristen lagi, pendeta, gembala sidang lagi ya. Tapi enggak serta-merta saya itu dari lahir langsung bertobat loh saudaraku, gitu ya. Saya itu benar-benar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bertobat, saya dibaptis, itu kira-kira waktu saya SMA, kelas 1-an gitu, sekitar umur 16 tahun. Ketika itu saya dibaptis, saya bertobat, itu saya nggak serta-merta langsung berubah, tren jadi begini, enggak. Ada begitu banyak proses dalam kehidupan saya. Orang yang tadinya nggak ngerti, ngapain sih saya belajar? Mungkin anak-anak SMA pernah merasakan hal yang sama dengan pemikiran saya. Anak SMP, SMA, ngapain sih saya mesti belajar? Orang yang nggak ngerti tujuan hidup, itu saya dulu. Saya nggak ngerti ngapain saya mesti belajar, saya mau jadi apa, bagaimana saya menjalankan kehidupan saya nggak ngerti. Tapi waktu saya mulai bertobat, Tuhan bukakan itu kepada saya. Dari persekutuan demi persekutuan, Tuhan ajarin kepada saya apa? Mengenal yang namanya tujuan hidup, mengembangkan potensi, belajar, mau jadi apa, dan lain sebagainya. Berjalan waktu Tuhan ajarin orang yang pelit. Ibu saya kenal saya dulu orang pelit banget loh. Firman Tuhan ajarin saya untuk memberi, diajarin untuk kasih perpuluhan. Saya mulai belajar dari uang saku saya belum punya gaji, saya anak SMA. Tapi dari uang saku saya kasih 1/10 buat Tuhan. Saya lakukan itu sampai detik ini. Orang yang tadinya pemarahnya minta ampun, ibu saya tahu banget. Kalau marah berat, banting pintu dan lain sebagainya. Saya belajar untuk bisa lebih sabar, By the process kita terus-menerus diubahkan. Supaya apa? Supaya orang di dunia ini bisa lihat siapa Kristus dari kehidupan kita, gitu ya. Next. Nah, kalau misalkan saya bisa gambarkan gitu kehidupan, mungkin ketika kita lahir baru, kita ini jadi orang-orang yang bayi rohani. Secara fisikly mungkin kita besar ya, kayak saya waktu lahir baru saya SMA gitu. Tapi secara rohani saya masih bayi nih, masih baru banget, newbie banget gitu. Pada saat itu mungkin saya lebih senangnya dikasih makanan yang lembek ya, maunya bubur, ya. Bayi gimana sih?
Ibu punya bayi, maunya bubur ya, susu yang lembek-lembek, dikasih makanan dikit, nangis gitu. Nggak enak dikit, nangis. Apa dikit, nangis. Semua nangis. Seperti itulah anak bayi gitu. Tapi berjalan dengan waktu, dengan kehidupan kekristenan, mulai dilakukan transformasi kehidupan sampai menjadi pribadi yang dewasa rohani. Ketika orang-orang dewasa itu makanannya gimana? Makanannya keras. Nggak lagi cuma bubur, nggak lagi cuma susu. Mulai dikasih tahu kebenaran-kebenaran yang lebih keras. Mau terima, nggak mengeraskan hati. Nggak bilang kalau firman Tuhan itu mau buat kamu aja, nggak buat saya. Nggak gitu. Ya. Orang yang dewasa rohani itu mikirin orang lain, mau untuk melayani, dia mau untuk berbuah. Tahu orang dewasa, ada salah satu hal yang membuat kita dipaksa untuk dewasa, tahu nggak apa? Instansi apa? Pernikahan. Orang udah nikah, siapa yang udah nikah? Bisa sama-sama katakan amin. Kita tuh dipaksa untuk dewasa, ya nggak mikirin diri sendiri. Kalau dulu kerja punya gaji, buat gua aja, yang penting aku dan aku. Setelah nikah, kita mau tinggal di mana? Rumah, kendaraan, anak kalau udah lahir, mulai pikirin uang buat bayar anak makanannya, pampersnya, sekolahnya. Kita dipaksa untuk dewasa, kita dipaksa untuk mikirin orang lain, suami kita, pasangan kita, anak kita, orang tua, mertua, ipar, dan lain banyak banget. Nah, kedewasaan rohani kita juga, ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang dewasa secara rohani, amin. Tuhan gak mau kita terus-menerus jadi bayi rohani yang maunya dilayani, yang maunya dikasih makanan yang empuk, yang lembek, dikasih makanan berat sedikit, kepahitan aku sama dia, ibu gembala ini, itu aja terus dia sampaikan, terus aku disuruh datang ini itu. Hello, apakah kita masih seorang yang bayi rohani, ataukah kita sudah menjadi orang yang dewasa, yang mau dikasih teguran, yang mau dikasih makanan keras? Tuhan mau kita jadi orang-orang yang dewasa secara rohani, amin. Bukan cuma badannya, bukan cuma umurnya, tetapi secara rohani kita jadi orang-orang yang mau melayani, mau berbuah, mau nolongin orang lain, amin. Next. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi orang-orang yang menjadi gambarannya Tuhan? Yang paling pertama adalah kita harus jadi orang-orang yang excellent. Semua katakan excellent. Excellent itu apa sih? Excellent itu cemerlang. Oke, ini ternyata di sini kontrasnya kurang begitu bagus. Excellent itu adalah kata artinya dan cemerlang, istimewa, bermutu tinggi, di atas rata-rata loh. Nah, untuk mencapai si excellent ini diperlukan yang namanya usaha ekstra. Gak bisa saudaraku pakai usaha biasa-biasa aja. Gak bisa. Harus ada usaha lebih. Tim praise and worship di sini kalau mau bisa bener nih, gak ada yang salah, nadanya, ininya, gak bisa cuma latihan cuma sekali, harus diulang-ulang, bener gak? Bener. Anak yang belajar di sekolah, ada yang masih mahasiswa, anak sekolah, kalau mau nilainya A, bisa gak bacanya cuma satu kali? Nggak bisa, harus diulang-ulang terus. Dibutuhkan usaha ekstra, usaha yang lebih extraordinary, gimana kita mau jadi orang yang excellent gitu ya. Amsal 22 ayat 29 berkata bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bahwa jangan lupa di dalam dunia pekerjaan kita, disitulah kita bisa jadi kesaksian buat orang lain. Katakan dunia pekerjaan kita tuh ya udahlah, yang penting aku digaji aja. Enggak, berikan ekstra effort yang lebih lagi dalam pekerjaan kita. Jangan di dalam pekerjaan kita jadi orang yang dicari-cari, datang terlambat, pekerjaan gak selesai, tenggo jam 5 pulang atau pergi, pekerjaan masih numpuk. Halo. Terus kita berpikir, yang penting kan aku sudah digaji, tohpun gajiku segitu-segitu aja. Itu pemikiran yang salah. Saya bilang itu pemikiran yang salah. Bekerjalah lebih sampai bosmu merasa tidak enak menggajimu cuma segitu. Saya kasih tahu sekali, bekerjalah lebih supaya sampai bosmu tidak enak menggaji kamu cuma segitu. Saya ini punya bawahan, bawa saya. Ada perawat di klinik,
ada mbak-mbak saya kalau lihat perawat saya bekerja ekstra, saya kalau lihat mbak-mbak saya bekerja lebih nih dari saya dengan senang hati, wah beliin apa, ajak makan enak, kasih bonus, kasih tip, saya kayak gitu orangnya. Saya senang melihat orang-orang yang ekstra gitu ya. Nah kalau bosmu belum sampai kayak gitu, ada bos kita di surga, amin. Amin. Tuhan kita bisa siap kasih promosi kepada kita kapanpun, asalkan kita mau memberikan ekstra. Saya percaya itu kenapa? Karena saya udah ngalamin, saudaraku. Saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit di Manado. Saya seorang dokter gigi umum. Waktu itu saya 3,5 tahun nemenin suami saya sekolah spesialis di sana. Saya kerja, saudaraku, mau pasiennya puluhan, mau ratusan, gajinya sama aja, cuma 4 jutaan lah pada saat itu. Saya udah visite ke anak-anak yang sakit kanker gitu ya, sama. Saya udah ngerjain pasien di kamar operasi jadi asisten, sama, nggak berubah. Segitu aja. Kenapa? Karena ternyata ada gradingnya. Saya itu memang dokter umum aja. Jadi kalau dokter umum ya udah segitu aja patokan gajinya gitu. Apakah Tuhan tinggal diam? No. Tuhan lakukan promosi dalam kehidupan saya. Tuhan suruh saya apa? Sekolah kamu, sekolah spesialis. Ketika saya sekolah spesialis, Tuhan promosi saya, penghasilan saya meningkat berkali-kali lipat daripada itu. Ingat, kalau bukan bos-bos kita di dunia nih yang mau promosiin kita, bos kita di surga akan promosikan kita, amin. Amin. Percaya sama Tuhan gitu. Yang penting apa? Lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan gitu. Jangan setengah-setengah. Jangan ngerasa ya udah segini aja. Toh pun teman saya biasa-biasa aja juga gajinya sama. Saya enggak. Punya mental yang beda. Tunjukkan kualitas Kristus dalam dirimu. Tunggu waktunya Tuhan akan bela kita. Tuhan akan angkat kita. Kalau saudariku, Ibu Manalu, Ibu Manula punya toko, tunjukin di tokomu. Oh ternyata tokonya ibu ini tuh beda ya, wangi, tatanannya tuh rapi, barang-barangnya banyak, lengkap. Saya nggak perlu cari ke toko lain, di toko itu udah ada. Terus harganya juga nggak mahal-mahal banget. Terus orangnya ramah banget, nggak jutek dan lain sebagainya. Kita selalu bisa berbuat extra mile, amin. Itu menunjukkan siapa Kristus dalam kehidupan kita, amin. Amin. Next, yang kedua adalah hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Oke, ini kebaca ya. Kita baca sama-sama yuk di Roma 14 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan gak cuma mau kita itu berkenan kepada Allah, tapi kita juga dihormati oleh manusia. Karena kita adalah perwakilannya Allah di dunia ini. Bapak saya sebelum meninggal banyak banget kasih poda-poda sama saya. Banyak banget kasih nasihat. Hey Tri, nama baik lebih penting daripada uang, kata dia gitu. Sekali nama baik kamu hilang, kamu sulit mencarinya. Kalau uang kamu hilang, kamu tinggal cari, gampang cari uang. Karena saya tahu itu, saya berusaha jaga nama baik saya. Ya, saya berusaha nggak bikin kriminalitas, nggak bikin hal-hal yang mendukakan orang tua saya, apalagi Tuhan kita di sorga gitu. Nah firman Tuhan ajarin bahwa kita kalau mau hidup, hiduplah dalam prinsip kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah, supaya kita nggak cuma berkenan kepada Allah, tetapi dihormati oleh manusia. Amin. Siapa yang mau berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia? Oke? Ini jadi goals kita gitu ya. Jadi jangan cuma lihatlah Tuhan, jangan lihat saya lah, lihat langsung Tuhan Yesus. Hey, manusia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Mereka bisa lihat Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui kita. Gitu ya. Oke, next. Nah, ada satu buku saya suka banget, saya udah sering bilang, ini bukunya nama Permainan Cantik, penulisnya Pastor Jeffrey Rahmat, gembala di JPCC. Dia bilang bahwa prinsip kerajaan Allah itu mengajarkan tentang bagaimana caranya hidup secara bijaksana. Dan bagaimana mendapatkan berkat, mengelola berkat itu, tapi hidupnya tetap seimbang, serta mengalami kebahagiaan yang
sejati. Kebahagiaan yang sejati bukan karena uangnya banyak, saya udah ngalamin. Tapi kebahagiaan sejati karena saya punya ketenangan, kedamaian. Ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang selalu melindungi saya di dalam setiap waktu kehidupan saya. Saya bisa bilang itu dengan jelas. Bukan karena saya seorang dokter spesialis, bukan karena saya seorang, enggak. It doesn't matter. Yang paling penting adalah Roh Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Saya nggak pernah takut menghadapi apapun. Jadi saya percaya diri karena ada Tuhan. Jadi saya mengalami kebahagiaan karena ada Tuhan dalam kehidupan saya. Gitu. Nah, bagaimana sih caranya jadi hidup yang bijaksana? Saudaraku, saya ini seorang dokter gigi anak. Di sini ada yang pernah sakit gigi? Ada? Coba. Oke. Enak nggak kira-kira sakit gigi, saudaraku? Enggak ya? Gimana rasanya? Nyut-nyutan, pusing, mau marah-marah. Pasien saya pernah bilang, katanya, dok, saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, katanya. Sakit hati saya tinggal berdoa, kasih ampunan, sembuh. Sakit gigi saya mesti ke dokter gigi, katanya. Nging, belum mahal biayanya, bla bla bla, gitu-gitu. Ya kan? Harus dicabut, itu lebih udah paling terakhir ya Pak, dicabut. Habis cabut bikin gigi palsu, mahal lagi itu bikin gigi palsu. Nggak enak ya. Nah, bayangkan orang dewasa aja bilang nggak enak, apalagi anak-anak. Tiap hari saya ngadepin anak-anak yang sakit gigi bengkak lah, apa. Apakah saudara pikir mereka akan, dokter, ini mulutku, silakan bor gigiku? No. Mereka segala macam lah, ditendang lah, meludah lah, begitu saudara. Ini namanya sakit gigi anak-anak. Jadi itu yang saya hadapi setiap hari. Nah karena itu saya bikin aturan yang tegas sama anak-anak saya. Tidak boleh makan permen, coklat, es krim. Tidak boleh ngedot, minum susu ngedot. Ibu-ibu tolong ya, jangan ada yang anaknya ngedot. Harus sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kenapa? Karena saya sayang sama dia. Saya sayang sama Theo, saya sayang sama El. Saya nggak mau mereka mengalami apa yang anak-anak itu rasakan. Setiap hari saya melihat mereka kesakitan. Sama seperti itu dengan Tuhan kita. Tuhan kita tuh kasih aturan-aturan dalam Alkitab tujuannya untuk melindungi kita, saudaraku. Amin. Dia kasih tahu caranya. Kamu ampunin. Kalau kamu nggak ampunin, kamu hidup dalam kepahitan. Enak emang hidup dalam kepahitan? Nggak enak. Orang yang kita marahin mah tidurnya nyak kita aja, dia lagi. Kan kita gitu ya, jujur aja. Iya. Terus Tuhan bilang, kamu beri perpuluhan, kamu belajar memberi, karena dia tahu kita tidak mungkin menuai apa yang tidak pernah kita tabur. Amin. Gimana mau nuai orang nggak pernah nabur? Jadi semua prinsip kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah diberikan supaya kita punya hidup yang aman, tentram, bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan udah lihat orang-orang yang kepahitan tuh kayak gimana. Orang-orang yang depresi tuh Tuhan udah lihat setiap harian nangis, setiap harian nggak punya masa depan, pengennya bunuh diri, pengennya udahlah. Dan dia nggak mau anak-anaknya kayak gitu. Makanya dia kasih prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan ingetin dari kebenaran firman Tuhan, ikutin. Karena itu untuk kebaikan kita, gitu ya. Amin. Next, yang ketiga adalah investasi dalam hubungan. Nah ini kalimat yang mungkin jarang didengar ya. Orang kalau bicara investasi ingetnya apa? Duit. cuan gitu. Investasi biasanya dalam apa? Ada yang emas. Ayo siapa? Langsung mengaku. Ada yang emas, ada yang dalam saham, reksadana, obligasi, apa, kripto dan sebagainya. Tapi saya mau bilang kalau kita mau jadi representatifnya Tuhan, kita harus berani berinvestasi dalam hubungan. Kita menambah dengan jalan menabung, tetapi kita melipat gandakan dengan jalan melakukan investasi. Investasi itu adalah suatu bentuk untuk menabur supaya pada akhirnya kita menuai, supaya kapasitas kita diperbesar. Matius 25 ayat 18 berkata, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Semua kita ini punya yang namanya benih, talenta. Talenta bicara apa? Waktu, uang, kekuatan, potensi, apalagi semua yang kita miliki, kekuatan itu berupa talenta. Mau kita tanam atau mau kita tuai, atau mau kita sebar, mau kita investasikan dalam hubungan orang-orang. Pilihannya di situ. Saudaraku mau lakukan apa? Oke? Nah kalau misalkan next,
misalkan kita mau untuk menginvestasikan kepada orang-orang, Matius 7 ayat 12 berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, permasalahannya gini saudaraku, kita tuh susah menginfluence orang. Ini bicara pengaruh ya. Kalau orangnya jauh dari kita, gimana saya menginfluence orang di Papua sana? Oh, nggak pernah ketemu, ya. Dia ngasih logikanya gitu ya. Yang paling mungkin kita influence siapa? Orang yang paling dekat sama kita, yang paling dekat kita. Nah, kalau kita nggak bisa bangun hubungan sama orang itu, nggak bisa kita influence dia, ya kan? Makanya saya mau kita punya hati untuk mulai menginvestasikan hidup kita pada orang lain, gitu ya. Kalau Anda mulai menginvestasikan hidup Anda kepada orang lain, maka jangan heran kalau kemudian mereka juga menginvestasikan hidup mereka kepada Anda. Jadi kalau misalkan mau didengerin, ya dengerin dulu, gampangnya gitu deh. Ya, kalau mau ditolong ya nolong dulu, gampangnya gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama ini nih, saudaraku, mau dan senang untuk membantu orang lain untuk bisa lebih maju. Jadi jangan mau maju sendirian. Katakan kita mau maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Amin. Semua program di GPI Paulus ini dipastikan untuk kita semuanya maju bersama-sama. Nggak cuma ibu gembala, nggak cuma anak ibu gembala, nggak cuma siapa, enggak, semuanya kita. Amin. Amin. Supaya kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang kedua harus kita lakukan apa? Mentoring. Mentor tuh ya, ajarin. Belajar untuk mau mengajar orang lain, memberi kepada orang lain ilmu, pengetahuan, semangat, encouraging, semua. Kalau bisa uangnya, mangga kasih uangnya untuk semangatin orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bergabung di dalam komunitas. Susah, kalau misalkan jauh gimana, nggak pernah bisa. Saudaraku, saya sama suami saya ini dua orang yang sangat berbeda. Saya dari kecil anaknya ibu gembala, kebiasaannya di gereja dari kecil udah pegang mic saya. Suami saya nggak gitu, dia nggak pernah pelayanan satu kali pun di gereja. Betul Bapak? Sampai dia mulai pelayanan di GPI. Nah, saya tahu bahwa gini, Tuhan taruh dalam hati saya untuk melayani Tuhan. Tapi saya nggak bisa melayani Tuhan sendiri. Dia nggak sih? Namanya suami istri baiknya berdua ya. Karena kalau misalkan saya udah latihan, saya rapat, terus suami saya bilang, rapat-rapat terus. Berabe kita. Latihan-latihan terus. Berabe kita. Berantem terus nanti di rumah, ya kan? Makanya saya investasikan sama dia. Saya mulai ajakin. Awalnya dia nggak mau, nungguin cuma di parkiran. Tapi lama-lama saya mulai ajakin, kenalin nih. Jangan cuma kenalnya Pak Perju, Ibu Jen dan lain sebagainya. Kenalin Cynthia, kenalin Sarah, kenalin Teres, semua dikenalin. Kenalin Gimana, semua dikenalin. Zijo juga. Dulu kamu gak kenal kan Bang Erin? Nah, mulai dikenalin. Ikut komunitas, Exoyan dan lain sebagainya. Mulailah dia tadinya cuma ngedit video, mau jadi singer, ya nggak? Mulai mau cobain yang lain, ikut pernah jadi WL, pernah yang lain dan lain sebagainya. Semua bermula dari apa? Investasi dalam hubungan. Kita nggak akan pernah bisa menuai itu kalau kita nggak pernah mau invest. Invest. Jadi jangan cuma invest di mana? Emas dan kripto, uang di mana-mana, tapi invest juga dalam hubungan saudaraku semua di tempat ini. Amin. Amin. Kita saling membangun, kita saling mentoring, kita saling menyemangati, kita saling menggesek, kita saling maju semuanya. Amin. Supaya nama Tuhan dimuliakan dari kehidupan kita. Next. Saya sudah mau selesai. Matius 5 ayat 16 berkata bahwa yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Jadi kita Tuhan mau supaya orang-orang melihat siapa? Yang terang kita bercahaya di depan orang lain. Di dalam keluarga kita kasihi suami istri kita. Amin. Bangun hubungan sama anak kita. Amin. Bangun hubungan sama ipar kita, mertua kita, semua. Ring 1, ring 2 itu harus terus dibangun hubungan. Dalam keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, bangun hubungan kita. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan
slide terakhir. Ada suatu quote yang saya baca. Ini diposting oleh salah seorang pendeta yang which is juga salah seorang penyanyi. Siapa yang tahu Siti Muhammad? Tahu ya, lagu-lagunya banyak ya. Siti Muhammad bilang kayak gini katanya di dalam Instagramnya. Dia bilang, kita tidak pernah tahu kehidupan siapa yang akan kita sentuh atau pengaruhi. Kita nggak pernah tahu bagaimana atau kapan kita akan memberikan dampak atau betapa pentingnya teladan kita bagi orang lain. Makanya Galatia 6 ayat 9 dalam terjemahan sehari-hari bilang, yuk bacain 1, 2, 3. Jadi janganlah lelah berbuat baik, karena kelak kita akan pasti menuai hasil. Coba diulangi pelan-pelan, 1, 2, 3. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya, asalkan kita tidak berputus asa. Katakan amin. Kita mau terus berbuat baik, amin, supaya orang dunia bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Terangnya Tuhan bisa kita impartasikan buat dunia ini. Kalau kita kerja, berikan yang terbaik. Jangan kabur-kaburan. Hei anak-anak sekolah, jangan mabal, jangan bolos, jangan main game terus. Belajar yang benar. Tunjukin kualitasnya anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh pinter loh. Amin. Ya, pinter. Tuhan kita aja pinter, masa kita gak pinter? Ya gak Bu? Iya, setuju dong. Karena itu tunjukkan kualitas itu dari kehidupan kita gitu. Jangan lagi bilang jangan lihat saya, lihat pada no, gak bisa. Dunia mau lihat kita. Tunjukkan kualitas kita pada dunia. Amin. Amin. Dan jangan pernah kita lelah untuk berbuat baik. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, kami gak akan pernah bawa yang biasa-biasa. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kayak mau naikkan pujian, kan mari kita berdiri. Jangan pernah lupa selain yang terbaik.
Tuhan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tanpa kasih-Mu, kebaikan-Mu ada di surga, kami sampai saat siang hari tidak dapat menikmati hidup ini. Tapi karena Tuhan Yesus yang selalu membuat kami tangguh dan kuat, kami mampu melakukan apa yang kami lakukan untuk melayani Tuhan. Karena kami harus dapat melayani Tuhan, karena kami harus berbuat banyak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami merasakan Tuhan berkat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berasal daripada firman Tuhan, di mana Tuhan siang hari ini Tuhan perkenankan firman-Mu berkenan di tempat ini Bapa. Dengan kuasa kebaikan daripada Tuhan, Tuhan yang memberkati firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan firman-Mu Tuhan akan membuat kami menjadi tangguh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami dapat melakukan menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang tangguh di hadapan Tuhan. Agar dari sana Tuhan kelihatan umat-umat-Mu Tuhan menjadi terang bagi setiap orang Bapa di surga, menjadi berkat bagi setiap orang Bapa di surga. Karena itu Tuhanlah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang mengarahkan hidup kami, merubah segala sifat kehidupan kami, di mana kami Tuhan harus dapat melakukan semuanya Tuhan. Di mana Tuhan kami semua umat-Mu harus dapat bertanggung jawab untuk melakukan semuanya Tuhan. Jangan Tuhan kami hanya cuma mendengar, tapi harus kami sekarang pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Agar semua umat-Mu Tuhan terberkati, agar semua Tuhan keluarga umat-Mu gereja Tuhan Pentakosta Internasional Indonesia Tuhan menjadi banyak memberkati, diberkati oleh karena firman-Mu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan semua umat-Mu yang hadir siang hari ini. Kami Tuhan sudah banyak mendengarkan dari firman-Mu yang disampaikan di tempat ini. Begitu banyak Tuhan arahan tujuan apa yang kami sudah lakukan. Jadilah yang saling mengasihi, jadilah semua orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, agar kami Tuhan memiliki tanggung jawab, memiliki tugas-tugas pelayanan kami di tempat ini Bapa, agar umat-Mu ini Tuhan semua Tuhan dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga selalu berdoa buat gereja-Mu Tuhan, pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan. Kami selalu memohon kepada Tuhan harapan pengharapan daripada Tuhan akan selalu terjadi bagi setiap pelayan-pelayan umat-Mu di tempat ini Bapa. Agar semakin ke depannya kalau Tuhan pakai yang Tuhan berikan hikmat pengetahuan daripada Tuhan, agar pelayan-pelayan di tempat ini semakin tangguh kasih dan dapat melakukan apa yang mereka lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik, mulia nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa di surga, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kami melakukan, kami Tuhan selalu mengingat kebaikan daripada Tuhan. Ketika umat-Mu Tuhan tidak pernah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, menyampaikan kata-kata firman Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepada Tuhan, melalui perkataan firman-Mu Tuhan, jadilah kami diubah menjadi anak-anak yang selalu terang di hadapan Tuhan. Agar kami Tuhan semua umat-Mu menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh karena perbuatan tugas-tugas kami, pelayanan kami yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya semuanya kami serahkan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap umat-Mu Bapa, apapun persoalan beban kehidupannya Tuhan, kami percaya hanya kepada Tuhan kami menyelamatkan semua persoalan pergumulan daripada umat-Mu. Agar Tuhan selalu ikut campur, agar Tuhan selalu memberikan kuasa kebaikan daripada Tuhan bekerja di setiap kehidupan kami, agar segala persoalan apa yang kami hadapi bisa kami lewati oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, semuanya Tuhan, selalu kami mengingat kebaikan daripada Tuhan, dan Kau yang kasih daripada Tuhan. Kami juga selalu berdoa bahwa setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa di surga, dimanapun saat siang hari ini Tuhan, gerejamu semua Tuhan melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Berkatilah setiap gereja-gerejamu Tuhan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Papua, di Bekasi, dimanapun Tuhan saat siang hari ini berada Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja di sana, melayani setiap hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di sana. Agar semua Tuhan, pelayan mereka hari ini Tuhan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Apapun gereja, rencana gereja-Mu Tuhan, di mana di bulan Oktober Tuhan ada penyembahan, acara penyembahan nanti Tuhan yang dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan di bulan Oktober tanggal 29. Gereja ini Tuhan menyenangkan Tuhan. Penyembahan ini memuliakan nama Tuhan. Apapun nanti yang kami lakukan di sana, dan kuasa Tuhan bekerja di sana untuk memberkati setiap tim-tim pelayanan di sana, agar semua yang berjalan dengan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami juga semua umat-umat di gereja ini Tuhan persiapkan hati kami untuk menyembah nama-Mu, agar mereka memberikan waktunya nanti di sana Tuhan untuk berdoa dan syukur kepada Tuhan atas kebaikan kasih daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu Tuhan, bila mana ada yang sakit, Bapa ada yang baik, semuanya Tuhan hanya kami serahkan semuanya Bapa. Tuhan ada dokter, segala dokter yang dapat menyembuhkan, yang memberikan kesehatan bagi setiap yang sakit, bagi setiap yang kesehatan yang tidak sempurna. Bapa di surga, kami percaya kami mengamatkan kepada nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa ini akan menjaga kami memulihkan segala tubuh yang tidak sempurna, agar dalam semuanya itu Tuhan bisa sempurna, bisa sembuh oleh kuasa jamaah daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan kami yang baik. Apapun Tuhan, segala apa yang direncanakan oleh umat-umat-Mu Tuhan, gereja-Mu, di mana anak-anak dari gereja-Mu Tuhan yang masih dalam pendidikan Tuhan, kami selalu berdoa kepada-Mu Bapa yang baik. Engkau Tuhan selalu bercampur dalam segala pendidikan umat-umat muda dari yang terkecil sampai yang paling tinggi di perkuliahan mereka. Tuhan selalu bercampur mereka hikmah, agar semua yang terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak umat-umat tercapai oleh karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakan Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu Bapa atas kebaikan-Mu siang hari ini, di mana kami semua Tuhan bersuka cita, di mana kami semua Tuhan di tempat ini ada damai sejahtera daripada Tuhan yang sudah memberkati hati pikiran kami. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya ini kami alamatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dimuliakan Tuhan siang hari ini kami selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan terima janji daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau bekerja, diberkatilah engkau belajar, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, dan anak lembu sapimu dan kambing-kambing dombamu. Diberkatilah bangunan dan tempat arenamu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Bahwa kita yang kita suruh Tuhan, kita katakan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih oleh Bapa anugerah daripada Tuhan, dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa kebaikan daripada Roh Kudus. Kasih-Nya itulah yang menyertai kita, yang memberkati kita, menjaga kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih.
dengan dalam kasih daripada Tuhan Yesus yang memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Boleh semuanya beri tepuk tangan yang mulia buat kepada bagian Tuhan kita. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Saya undang hamba Tuhan dan firman kita akan bersalam-salaman sambil memberikan persembahan yang terakhir, tidak ingin oleh satu pujian hanya di dalam